kami sudah menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Inilah menjadi keinginan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati-Mu disenangkan Tuhan dengan pujian penyembahan yang kami naikkan ya Bapa. Tuhan, yang menjadi komitmen kami Tuhan, yang menjadi kerinduan kami Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada waktu Tuhan disenangkan, mujizat terjadi bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terus menyertai ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami butuhkan urapan Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Salam. Salam. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Gak terasa udah bulan Agustus. Kita juga, waktu sudah berjalan cepat dan tidak terasa gereja ini juga sudah 6 bulan lebih. Kita bersyukur apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, juga gereja ini. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang Tuhan tuntun, sehingga kita senantiasa memuliakan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, apa saja yang kita doakan akan dikabulkan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini menjadi ya kerinduan kita. Saya juga di rumah kalau tidak saat teduh menyembah, kosong gitu. Saya menikmati sekali hadirat Tuhan tadi pagi, pagi ini. Saya percaya inilah menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah menang atas keakuan. Jadi dari tim firman Tuhan hanya satu, cuma saya tambahkan menang atas keakuan dan keangkuhan. Ya. Jadi keakuan dan keangkuhan ini tidak bisa ya saling ini ya. Itu memang ada ya satu paket gitu. Nah, saya ambil dari firman Tuhan dari Ayub 22 ayat 29 dikatakan demikian. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Nah, inilah menjadi ayat firman Tuhan bagi kita, bahwa kita harus senantiasa ya, kita tidak boleh jangan egoisme kita yang kita tonjolkan, jangan keangkuhan kita yang kita tonjolkan. Ya, nah, kalau kita lihat dari kamus besar Indonesia, bahwa keakuan adalah ya sifat yang suka, ya, artinya sifat yang mementingkan diri sendiri. Nah, kalau keangkuhan adalah memandang rendah kepada orang lain, tinggi hati dan congkak. Nah, kalau keangkuhan menonjol, ya, keangkuhan menonjol, maka ketika seorang angkuh, maka keakuanlah yang menonjol, ya kan? Kalau kita angkuh, ego yang menonjol. Nah, bila ada keangkuhan, maka sifat mementingkan diri sendiri itu juga menonjol. Dengan kata lain itu adalah suatu kesombongan, suatu keangkuhan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana Bapak Ibu bahwa kita harus meninggalkan sifat ini. Kita tahu mulai dari anak kecil, ya, anak kecil sudah melihat si egonya gitu kan, ya, berebut gini, oh ini punyaku nih, oh ini punyaku. Nah, sekarang juga mulai sampai tua juga aku itu tetap ada Bapak. Saya juga belajar Bapak, gimana saya supaya ya tidak aku rendah hati, saya juga belajar. Nah, kalau kita perhatikan sekarang Bapak Ibu, sekarang banyak sekarang ya nggak mulai dari dari pejabat kan, dari kita yang biasa, angkuhnya, egonya gitu, ya egonya bermain. Nah,
Yang satu bilang, oh saya bos, ya kan? Yang lain mengatakan bos ini, nah itu kayak merek kemeja gitu kan, ada bos ini. Yang satu bilang ini saya bos, yang satu bilang bos ini gitu. Nah, ini memang, ya ini memang Bapak Ibu bahwa inilah yang memang disorot bahwa kita harus menang atas keakuan atau keangkuhan. Amin. Nah, saya mengajak kita Bapak Ibu, inilah yang harus perhatikan. Kenapa ini menjadi perhatian bagi kita semua? Karena kalau kita sombong Bapak Ibu, Tuhan sangat nggak suka gitu. Tuhan doa kita gimana ya kalau kita sombong, angkuh gitu ya, ego kita bermain. Tuhan juga memberkati juga. Ya nggak mungkin, nggak mungkin lah diberkati, nggak mungkin. Nah tapi kalau kita kita rendah hati, kemudian kita menjauhkan ego kita minta sama Tuhan, doa kita minta sama Tuhan, Tuhan juga akan tersentuh gitu. Oh ini anakku yang sudah rendah hati, ini anakku sudah tidak ada egonya, pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Amin. Nah ini memang kerinduan Tuhan gitu. Kita harus menjauhkan segala keakuan kita, keegoisan kita, keangkuhan kita. Ya kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, orang mulai dari masuk kerja, ya sikapnya biasa gitu kan. Mulai masuk manajer, egonya udah berubah gitu kan. Udah mulai sifat sombongnya berubah. Begitu jadi direktur, sombongnya udah juga beda gitu. Sampai istilah bukan Bu Dir, baru dia bisa ini kan. Halo Bu Dir, di sini orang Bu Dir, kalau nggak panggil Bu Dir nggak mau nyaut gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini memang kenyataan. Nah kita sebagai pelayan Tuhan bagaimana gitu? Saya melihat banyak juga hamba Tuhan, pendeta juga, sombong juga. Gereja udah besar, sombong lagi. Saya berusaha Bapak. Saya dari dulu saya belajar rendah hati. Kenapa ini sombong sih? Saya pernah Bapak Ibu juga sombong, Tuhan jatuhkan, ada aja. Kalau saya mengatakan bagi kita semua, kalau kita ada sombong, kita merasa sombong nih, sadar gitu, saya sombong ya. Pasti Tuhan tuh memperhatikan kita, Saya mulai masuk dalam pelayanan, saya merasakan kalau kita tidak sombong rendah hati, kita jauh dari keangkuhan, apapun serangan Bapak Ibu kita nggak bisa. Apapun serangan pada kita, kenapa tidak melihat kesalahan kita? Ini yang saya tanamkan pada kita semua. Jangan egoisme kita tonjolkan, jangan keangkuhan kita tonjolkan. Makanya saya berikan satu paket yang menang atas keakuan dan keangkuhan. Gak bisa hanya keakuan Bapak Ibu. Pasti kalau ada egonya pasti ada angkuhnya juga. Makanya saya bilang kemarin untuk tema ini boleh kasih tambah menang atas keakuan dan keangkuhan. Nah ini Bapak Ibu, ini menjadi suatu keinginan kita, Tuhan mau kita menangkan ego, kita menang atas ego kita. Jangan lagi kita angkuh, nggak ada guna. Saya punya pedoman begini, semakin diberkati semakin rendah hati, ya kan? Semakin dipakai Tuhan, semakin cinta Tuhan. Saya punya moto begitu. Saya semakin diberkati semakin rendah hati. Ada satu teman Bapak Ibu udah tua, memang orang kaya, tapi rendah hati, rendah hati. Nah, kita juga gimana kita sebagai hamba Tuhan? Masa kalah kita dengan orang dunia gitu? Iya kan? Masa kalah gitu? Masa kalah kita dengan orang dunia? Nah sekarang masa kita mulai dari kecil sudah dididik di dalam gereja, kita tidak bisa tanamkan keakuan kita menang atas keakuan. Apa bedanya dengan dunia? Apa kata dunia gitu kan? Apa kata dunia kalau kita sombong juga gitu?
Nah di sini Bapak Ibu, inilah menjadi ya pokok bahasan kita untuk kita dapat merenungkan. Nah saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa keakuan ini atau keangkuhan ini mulai dari sampai kita tua loh Bapak Ibu. Mau orang tua kayak sampai kakek-kakek opung-opung tetap aja. Nah pertanyaan kita berubah apa enggak? Prosentasi perubahan kita gimana? Nah, saya pernah ada di teman saya, begitu dia dulu kerja di Caltex Pacific, perusahaan minyak di Dumai. Waduh, tinggi hati banget. Begitu udah pensiun, aduh gitu. Ini kayak supaya orang Pak. Saya mengatakan kepada semua, saya tanamkan pada kita semua, jangan sekali-sekali kita harus jangan fokus ke akuan kita. Nah, kenapa Bapak Ibu? Yang pertama ya, tidak disukai banyak orang. Benar? Benar nggak? Tidak disukai banyak orang. Tidak disukai banyak orang. Kalau orang Bataan, sombong apa gitu. Ada yang tak pakai, entah sombongan gitu. Sudah. Kan disukai banyak orang. Saya merenungkan firman ini beberapa hari lalu, Tuhan, bagaimana? Saya harus dimulai dari saya. Masa saya ngomong sama jemaat saya tidak berubah? Iya kan? Nah ini memang ya kita harus ya berubah gitu. Mungkin tahun ini berubah ya 1 sampai 10, mungkin masih 1,5 terus. Makanya kalau kita semakin diberkati, semakin rendah hati. Makanya Bapak Ibu, kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan melihat kita semakin kita rendah hatinya gimana gitu. Amin. Tuhan melihat. Oh, mungkin Pak Adi saya mau kasih berkat sama Pak Adi. Kita mau lihat. Sombong apa enggak? Angkuh apa enggak? Kalau angkuh, stop dulu. Tunggu berubah dulu, baru berkati lagi. Nah ini saya mau katakan kepada kita semua, inilah yang menjadi penghambat kita Bapak Ibu, diberkati. Makanya banyak orang Bapak Ibu, ya stagnan gitu. Karena apa? Tidak ada suatu perubahan dalam hidup. Tidak ada perubahan dalam hidup. Nah, di sini Tuhan mau Bapak Ibu. Saya terlalu banget suka ini tema ini. Dan saya cross check pada diri saya sendiri. Tuhan, saya sudah berubah apa enggak Tuhan? Sudah enggak ego enggak Tuhan? Sudah enggak aku enggak Tuhan? Apa yang dilakukan gitu? Apa yang dilakukan? Nah, kemudian ada teladan, kita melihat teladan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus setia sebagai Tuhan, 100% Tuhan, 100% juga manusia, menunjukkan teladan bagi kita. Bayangkan dia adalah Tuhan, dia mengampuni, iya kan? Tidak ada rendah hati, lahir di kandang domba. Saya renungkan Tuhan, betapa baiknya Bapak. Siapa kita? Saya kadang-kadang menangis, Tuhan, kenapa kau begini Tuhan? Engkau Tuhan tapi lahir dengan domba, mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa kami Tuhan? Nah kalau Bapak Ibu kalau saya melihat orang yang angkuh gitu ya, egonya baru, saya bilang ini hubungan dia ke Tuhan dipertanyakan gitu. saya melihat waktu itu hubungan dia ke Tuhan dipertanyakan. Itu saya garis bawah itu. Kalau saya melihat orang sombong, aku juga, saya yakin hubungan dia ke Tuhan dipertanyakan Bapak Ibu. Kalau dia dekat sama Tuhan, egonya hilang, berubah, ya. Jangan ada persepsi orang begini, orang rendah hati bilang orang bodoh gitu. Rendah hati, dibilang orang bodoh, salah Bapak. Salah. Masa dibilang orang rendah hati orang bodoh? Jangan gitu. Nah, di sini Bapak Ibu kita
proses. Karena apa? Keakuan itu, karena keangkuhan itu sampai tua, mulai dari kecil. Saya melihat anak-anak begitu kan, waduh, egonya kan, gitu kan. Apalagi sekarang ini, para pejabat-pejabat koruptor itu ego juga, sombong juga kan, menyalahgunakan jabatan, iya kan. Wah, saya bilang Tuhan, tapi Tuhan bukakan semua. Hati-hati Bapak Ibu. Bila kita kena dalam satu kejahatan kan, karena ego kita, sombong kita, jatuh Bapak Ibu. Jatuh. Saya melihat Bapak Ibu, aduh jatuh, pejabat jatuh. Apalagi anak Tuhan, waduh namanya Immanuel. Bagaimana kita sebagai teladan gitu? Bagaimana sebagai teladan? Nah, saya mau katakan kepada kita semua, jangan memandang kalau rendah hati orang yang bodoh, tidak punya wawasan. Enggak Bapak. Saya salut ada orang kita Chinese Pak. Dia pengusaha, dia pakaian biasa aja gitu. Padahal pabriknya ada beberapa gitu, tapi dia saya salut. Bukan anak Tuhan, dia dari Buddha. Gitu. Saya bilang salut dia. Rendah hatinya banget. Rendah hati banget. Nah, itu aja yang bukan anak Tuhan diberkati. Diberkati. Nah, kemudian saya karena melihat teladan Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Ya, dia buat teladan, dia rendah hati. Iya kan, tidak melawan. Bayangkan Bapak, Tuhan Yesus disalib, enggak melawan. Tidak melawan. Bisa aja kan. Dia artinya membuat satu tindakan, ya bisa aja Tuhan bisa melawan dengan kuasa. Tapi ya rendah hatinya. Rendah hati Bapak. Nah, ini kita sudah ada teladan bagi kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Mau kita lakukan? Mau ya? Mau. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat Bapak Ibu. Mau kita datang, Tuhan datang, kita masih sombong. Enggak ya? Jangan. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat Bapak. Jangan Tuhan datang, kita masih egonya bermain. Jangan. Yang kita maunya Tuhan datang, kita kedapatan tidak bercacat celah. Termasuk ego dan angkuh. Nah, kemudian ini slide apa? Nah, ini saya masuk ke mana? Nah, saya masuk ke mengapa manusia mudah jatuh dalam ego. Ya, kenapa? Yang pertama saya dapat begini. Karena fokus pada diri sendiri. Fokus pada sendiri, maunya dia sendiri, ya kan? Nah, saya boleh kepada kita semua, karena dia fokus kepada dirinya sendiri, himself, Nah, di sini Tuhan mau supaya kita membuang keakuan kita. Yang kedua adalah merasa benar dan mampu tanpa Tuhan. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Apalagi sekarang bapak-bapak yang udah bos gede itu deh. Ya ngapain saya? Juga bisa sendiri. Nah, kalau udah jadi bos, dia merasa benar Bapak Ibu. Udah merasa benar, raja tega lagi. Kalau nggak suka, tendang gitu. Saya belajar teman-teman saya waktu saat di perusahaan begitu. Begitu Bapak Ibu. Dia merasa benar. Namanya bos. Dan raja tega gitu. Baru saya bilang nggak suka teman, nggak suka teman. Saya punya kuasa gitu kan. Nah, berikutnya adalah lupa sumber berkat. Ini kebanyakan kita sumber berkat lupa. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu tadi tidak merasa bahwa Tuhan yang memberkati dia. Nah, berikutnya adalah supaya cepat ya, membandingkan diri. Nah, di sini kita merasa dia lebih suci, merasa dia lebih suci. Nah, saya mengatakan gitu, kalau kata merasa berarti bukan.
merasa hebat, merasa pintar, merasa baik. Itu katakan tidak. Ya, katakan iya atau tidak. Jangan merasa itu ya ngambang gitu. Yang merasa pintar, ya kan? Banyak sekali Bapak Ibu merasa pintar, ngomong ngoceh-ngoceh itu. Nah, itu saya berpikir, ini merasa pintar. Nah, kemudian berikutnya adalah kebutuhan pengakuan, cari pujian manusia. Ini sikap manusia Bapak Ibu, maunya dipuji gitu ya. Maunya dipuji, disanjung. Nah, kalau nggak disanjung, kalau itu ada saudara saya kalau nggak dibilang Bu Dir, nggak mau nyaut dia. Halo Bu Dir, nggak mau nyaut dia. Nah, ini harus yang mau di pengakuan gitu. Nah, kemudian udah sampai di mana ya? Nah, kebutuhan pengakuan sudah ya, mencari pujian, nah perkenan Tuhan. Nah, di sini kebutuhan pengakuan tadi sudah. Kemudian saya masuk ke bait berikutnya, bahaya keakuan dan kesombongan Bapak. Nah, di sini saya mengatakan ini bahayanya kalau ada keakuan atau keegoisan bagi kita. Yang pertama, saya dapat demikian. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Tuhan menentang orang yang sombong, ya, dan mengasihi orang yang rendah hati. Nah, bahaya keakuan dan kesombongan dan menjadikan Tuhan musuh dan merasa mampu tanpa Tuhan. Ini bahayanya gitu. Ini sama dengan komunis, sama dengan ateis saja gitu. Nah, karena apa Bapak Ibu? Dia karena menjadikan Tuhan musuh. Dia tidak mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Saya punya relasi banyak orang tahu waktu saya kerja di perusahaan asing, ketemu dengan bule, ketemu dengan relasi di Jerman, udah gak percaya Tuhan Bapak Ibu. Saya tanya, you trust in God? No. Why? You said, I know myself. I know my capability. Waduh, jadi saya bilang, ini udah gak benar juga ya. Dia mengandalkan diri sendiri, itu bahaya. Saya banyak ketemu orang-orang relasi dari luar kita begitu semua, udah meninggalkan Tuhan. Dan dia bukan Tuhan itu berkuasa atas dirinya, udah dirinya sendiri kok. Nah, kita punya tugas ya, bagaimana relasi kita. Kalau kita punya relasi, terutama nih orang-orang Eropa itu, waduh, kita wajib. Saya juga sekali-sekali waktu saya masih kerja, saya selipkan aja tuh, sekot bayi aja gitu kan. You have to trust in God. Why? Because Jesus is the source of blessing. Tetap nggak percaya juga. Ya saya bilang, ya Tuhan, udah kalau saya sudah melakukan tugas, sudah saya sampaikan. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita, sadarkan mereka. Nah, yang berikutnya adalah menutup pintu berkat. Nah, tadi saya berkatakan bahwa kesombongan itu menutup pintu berkat, Bapak. Menutup pintu berkat. Sampai kita mau ke hamba juga berkat itu tertutup kalau sombong. Makanya saya bilang, udahlah, apa yang disombongin? Apa yang disombongin? Harta juga sebentar habis. Apalagi waktu Covid Bapak Ibu, sebentar habis. Ada, saya punya hamba Tuhan juga. Orang tuanya di Cikarang, di Cikarang. Anaknya semua di luar negeri, ada di Eropa, di Australia, ada di Amerika. Papa mamanya kena Covid. Papa mamanya kena Covid. Gak ada yang lihat, gak bisa lihat. Gak bisa lihat. Nah, bagaimana? Iya kan? Kita jangan melupakan Tuhan. Nempel aja jangan, harus melekat. Saya mengajak kita semua jangan jauh dari Tuhan, apalagi melupakan Tuhan. Berat, jatuh waduh. Kalau orang Batak itu jatuh melabab, jatuh melabab. Ingat ya Bapak Ibu, kalau kita makin tinggi, ya kan, angin tuh enggak. Masih rendah, angin makin ini, masih sepol-sepol. Kalau udah makin tinggi kita Bapak Ibu,
serangan makin ini, serangan makin kuat. Nah, berikutnya adalah merusak hubungan, ya, merusak hubungan. Ya coba kita mungkin, ya saya bersaudara ada 4 orang, satu yang sombong aja bisa merusak hubungan. Ya kayak sedikit udah berubah, tidak seperti dulu lagi kompak gitu ya. Ya hubungan saudara yang bang beradik dulu ya akrab, begitu udah kaya dikit susah ditemuin. Sudah susah ditemuin. Inilah menyinggung hamba Bapak, sombongan sama ego. Sampai hubungan saudara hilang, nggak ada lagi kemesraan dengan saudara. Ini saya juga, adik saya juga begitu. Adik saya juga begitu, ya saksian aja. Dulu adik saya yang biayai ke Amerika. Saya yang biayai ke Amerika. Begitu udah ini, udah lupa. Sudah lupa, dia sudah lupa. Kamu ingat jasa saya terserah. Iya kan? Dia mau sombong terserah, dia mau ngayal juga terserah. Ya itu tadi merusak, karena sombong. Saya ya membantu bantu. Saya juga nggak minta apa-apa dari dia. Ya saya sebagai anak paling besar ya wajib menolong adik-adik saya. 4 adik saya ya saya, ya bukan saya, ya sebenarnya bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab orang tua kan. Tapi saya sebagai anak pertama, wah saya, ya karena papa saya ASN gitu ya, gaji pas-pasan, saya udah masuk, udah lulus, saya kerja, ya bantu adik. Ya tapi gitu bapaknya. Begitu udah punya duit, punya harta, lupa. Nah berikutnya adalah memicu kehancuran. Ini kehancuran rumah tangga gitu. Bersaudara juga hancur. Nah inilah yang bahaya yang perlu kita waspadai. Nah berikutnya adalah dampak gangguan bagi kita sebagai orang percaya. Nah Allah menentang orang keji Bapak. Seperti saya katakan tadi bahwa Tuhan sangat benci dengan orang curang. Orang suka. Harta bisa sebentar. Contoh COVID itu tindakan Tuhan itu memfilter gitu, menyaring orang yang ego, orang sombong besar. Nah kita bersyukur kita selamat itu, waduh bersyukur banget. Saya puji syukur gak kena COVID. Kita keluar gak kena COVID. Itu ada saudara saya, kena. Habis sekejap. Nah, apa kita mau demikian? Enggak ya. Nah ini temanya makanya menantang kita loh. Saya percaya setelah khotbah ini ada perubahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan sombong. Jangan sombong, jangan ego, berubahlah kita. Ya, kemudian terakhir adalah mendatangkan buta secara rohani. Ya. Nah, buta secara begini, dia tidak mengakui kesalahannya, Bapak Ibu. Tidak mengakui kesalahannya, antang-antang banget. Ya itu tadi merasa benar, tidak mengakui kesalahan. Nah, tadi merasa benar gitu, merasa benar. Nah inilah yang bahayanya gitu. Yang paling parah juga merasa tidak berdosa gitu. Makanya sempat merasanya harus diwaspadai. Merasa tidak berdosa, merasa pintar, merasa ya tahu firman Tuhan. Ya akhirnya kayak orang Farisi. Dia tahu firman tapi nggak bisa melakukan. Nah kemudian bagaimana untuk menang atas keakuan dan keangkuhan? Nah, yang pertama adalah menyangkal diri, ya, menyangkal diri, buang. Ya, saya mengajak kita semua. Saya juga mau berubah. Saya nggak hanya mengajak jemaat, saya juga berubah. Dimulai dari saya. Ya, kita harus menyangkal diri setiap hari, menyalipkan keakuan kita. Nah kita bisa baca dalam Lukas 9 ayat 23, ya, ingin mendengar kita.
keinginan daging kita, Bapak Ibu. Udah penting step by step sedikit tapi ada perubahan. Ya, jangan sampai Tuhan marah, Bapak Ibu. Amin. Nah, kemudian berikutnya adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya dan mempraktikkan buah-buah roh. Nah, saya sama Bapak Ibu kalau pergi kemana banyak bahasa roh. Amin. Banyak bahasa roh, Bapak Ibu. Jangan, ya saya kalau nyetir saya bahasa roh, nyanyi ya. Nyanyi, nyembah, ya, bahasa roh supaya Tuhan melindungi kita. Jangan kita waktu udah lupa habis gereja, ya apa? Udah beda gitu, style udah beda. Saya Bapak Ibu kalau bawa mobil kalau nggak nyembah gitu nyanyi, waduh ngantuk. Tapi waktu saya nyembah gitu ya di mobil sendiri nyetir, wah dia ngantuk tuh. Senang tuh nyembah gitu, senang. Saya suka nyembah gitu. Hadirat Tuhan saya suka. Nah berikutnya adalah mengenakan teladan kasih Kristus, ya, mengenakan teladan. Nah kita sudah, ya bagaimana? 1 Yohanes 2 ayat mengatakan, barang siapa berkata bahwa dia adalah Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita harus teladan, kita bersyukur Bapak Ibu, teladan bagi kita. Nah itu agama lain tidak ada teladan gitu. Saya bersyukur kita punya Tuhan ada teladan. Cuma di agama lain ada teladan enggak? Ada teladan enggak? Enggak kan? Kita bersyukur Tuhan Yesus sebagai teladan. Dia sebagai 100% manusia, 100% Tuhan, dia teladan. Kita mengagungkan dia gitu. Saya bersyukur Bapak Ibu bahwa Tuhan sebagai teladan kita. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, tapi kita tidak punya teladan Kristus menjadi apa gitu? Ya sama kita ya pembual juga. Iya kan Bapak Ibu. Nah, saya kenapa ini saya fokus ke situ Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua ya kita melekat sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Lihat aja perang sekarang Bapak Ibu. Saya dapat info ya para rabi-rabi di Israel sudah menyiapkan lembu emas, tinggal mau siapkan bait Allah ketiga. Nah kalau itu terjadi, wah udah dekat waktunya. Zaman antikris sudah sangat dekat. Jangan sampai kita mengalami zaman antikris 2 kali 3,5 tahun, berarti 7 tahun. Sakit Bapak. Saya mengajak kita pada waktu sebelum kedatangan Tuhan, sebelum antikris kita diangkat sama Tuhan. Amin, amin. Mau diangkat sama Tuhan? Kita diangkat, kita diangkat sama Tuhan. Ngeri Bapak Ibu yang antikris, aduh ini udah ada tanda. Saya melihat di Israel di Yerusalem sudah ada disiapkan lembu emas itu sudah siap, sama seperti waktu Musa. Maka muncullah antikris. Kalau kita masuk dalam zaman itu, aduh, kita tuh, ya kalau kita yang di dalam Tuhan udah terangkat duluan. Kalau yang setengah-setengah masih tinggal Bapak Ibu. Sakit Bapak Ibu. Jangan sampai kita masuk dalam masa antikris. Amin, amin Bapak Ibu. Nah ini sama kata kita semua. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau saya nggak sampaikan, saya salah. Jangan sampai kita masuk dalam zaman antikris. Nah kemudian yang berikutnya adalah mengenakan jubah kerendahan hati. Ada jubah kerendahan hati. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan inginkan. Kerendahan hati. Gak usah neko-neko wis, Pak. Ya cukup semacam aja, nggak usah macam-macam. Ya Pak Yus ya, ojo neko-neko orang Jawa gitu Pak ya. Ojo macam-macam, cukup semacam aja. Ya Pak ya. Ya ini mau batangnya di bahasa Jawa juga. Jangan ini rendah hati aja udah.
Pengen kita semua, ada semua. Yang semua. Ya, saya mengajak kita ini menjadi perhatian kita. Saya mengajak kita, jangan semua. Saya mau zaman GB Senja, mau rendah hati, amin. Amin. Saya percaya Bapak, kalau kita rendah hati, berkat Tuhan dilimpah lagi. Amin. Yang spektakuler Tuhan nyatakan bagi Tuhan yang banyak berbuat baiklah. Dengan rendah kita banyak berbuat baik. Banyak berbuat baiklah. Aku itu opo gitu loh, orang Jawa. Aku ini opo. Iso opo ini. Ya Pak Yusuf, bahasa Jawa gitu ya, ngomong perkotaan gitu. Jadi itu yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, saya konklusinya begini Bapak. Kemenangan bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan anugerah dari karya Sang Kristus yang memampukan kita menjadi lebih dari Bapa. Ya, nah kemudian kemenangan yang terbesar bagi orang dunia adalah bukanlah saat kita berhasil mengalahkan orang lain atau menjadi nomor satu di dunia, namun kemenangan terbesar bagi kita adalah saat kita berhasil mengalahkan diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bela ini menjadi komitmen kita untuk menang atas keegoisan kita, menang atas keangkuhan kita. Saya percaya kalau kita menang atas ego kita, keangkuhan kita, pasti jemaat tempat ini akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Saya undang musik, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kami sering melupakan Engkau Tuhan.
dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni ya Allah, ya Allah. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tulus oleh darah Yesus menyucikan kami Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami Tuhan. Menyucikan kami Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan berkenan menyerahkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami siap untuk makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan dan angkat tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat ucapan syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang diberikan keringanan, bahkan yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Oh Rabasyakan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan berikan pengharapan baru, terobosan baru Tuhan Kau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan, usaha, dan juga semua dagangan umat-Mu Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tangan diberkati. Kami percaya Tuhan umat diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pelindungan-Mu Tuhan
Terima kasih Bapak, dalam hadirat-Mu Tuhan terjadi mujizat dan mujizat terjadi atas kami semua. Mujizat perlindungan Tuhan terjadi, mujizat kelepasan terjadi, mujizat keselamatan terjadi dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan terus digenapi atas kami semua. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami anak-Mu Tuhan mengasihi Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Baik, Bapak Ibu diberkati. Siapa yang diberkati bisa lambaikan tangan. Coba kasih tos kanan kirinya. Katakan menang atas keakuan ya. Terus